Shalom, selamat siang. Kita kembali lagi di Rumah Apologet Kristen dengan saya Debbie Ranjana. Hari ini acaranya seperti biasa kalau siang talk show. Nah, kita kedatangan tamu dan narasumber kita ini luar biasa banget gitu. Bahkan saya itu baru tahu kalau dia itu seorang dokter atau seorang profesor luar biasa banget. Dan saya sempat shock, wih, luar biasa ternyata nggak kusangka gitu. Dan Bu, kita sapa dulu Bu Suryani. Shalom Bu Suryani, Bu Pendeta. Shalom, ya shalom. Ya. Apa kabar Bu? Puji nama Tuhan, saya sehat, Bu. Ya, Bu Deborah, terima kasih sudah undang saya. Iya Bu, ya saya tuh sempat terkejut loh saat Bu Uti Watimena bilang ternyata dia itu seorang dokter gitu. Oh Tuhan, gitu. Dan ternyata Ibu sudah yang sangat luar biasa gitu. Dan seperti kita tahu ya Bu Suryani Pantai ini kakak dari Ibu Uti Watimena, pendebat yang fenomenal, yang terkenal ya, yang selalu kita tahu ya. Nah ini kakaknya gitu. Kakak dari Ibu Uti Watimena adalah seorang pendeta dan dia seorang dokter dan bahkan dia sering melayani ke luar negeri. Dia pengajar yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin sebentar lagi Bu Suryani ini akan menceritakan kisahnya karena menjadi seperti sekarang ini bayar harga ya Bu ya, pikul salib yang sangat luar biasa, tidak gampang ya. Nah, mari kita kawan-kawan kita dengarkan kisahnya Ibu Suryani Pantau. Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu Deborah dan saya saudara-saudara yang sedang menyaksikan channel ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan saya bisa sharing bagaimana perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan ya. Pertama saya ingin memperkenalkan bagaimana saya yang tadinya bukan anak Tuhan ya. Mama saya, papa saya juga seluruh keluarga adik-adik saya bukan anak Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menjamah kami, memilih kami sehingga kami boleh dijadikan umat kepunyaannya ya, boleh mendapatkan keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus ya Tuhan. Nah saudara, dalam perjalanan hidup saya, setelah saya tamat SMA, saya langsung masuk sekolah Alkitab ya. Saya langsung masuk sekolah Alkitab dan saya memang sudah melayani. Dari umur belasan tahun saya terima Yesus, 15 tahun saya terima Yesus, saya sudah 16 tahun, saya sudah mengajar sekolah minggu, saudara, dan saya langsung masuk sekolah Alkitab. Dari sekolah Alkitab itu juga saya mengajar dari beberapa pos sekolah minggu, ya. Ingat dulu waktu sekarang ini itu adalah ITC Mangga 2 itu dulu tuh daerah kumuh ya, banyak orang-orang Tionghoa di sana. Ada anak-anak mereka itu yang di sana itu ada ratusan anak yang saya kumpulkan untuk saya layani dari Buddha, banyak yang terima Tuhan Yesus. Nah, waktu saya dari SMA saya sudah melayani sekolah minggu dan juga waktu saya masih sekolah Alkitab dan saya kemudian saya lanjutkan sekolah Alkitab di Filipina dan kemudian di Amerika. Nah, saudara, kemudian saya pulang ya, saya pulang ke Indonesia dan saya langsung mengajar di sekolah Alkitab. Jadi dari tahun 86 1986 itu saya sudah mengajar di sekolah Alkitab ya, dari mengajar di STT Inalta dan juga saya mengajar di STT Dulos, saudara. Nah di STT Dulos ini kalau saudara ingat di Cilangkap, jadi pernah diserang itu yang ada salah satu yang meninggal itu adalah murid saya dan kemudian ada yang lehernya dipotong ya hampir putus itu Domingus itu. Nah itu juga salah satu dari mahasiswa saya dan mahasiswa kami. Nah, saudara, sebenarnya hari itu adalah jadwal di mana saya harus mengajar. Dan saya sudah pakaian, saya sudah siap berangkat, saya sudah start mobil. Tapi kok badan kok nggak enak sekali, badan saya lemes dan saya malas sekali. Betul-betul saya rasa malas dan badannya nggak enak. Akhirnya ya udah saya undurkan. Jadi saya bilang terus suami saya tanya, lo kok nggak berangkat? Nggak enak badan, rasanya kok malas. Ya udah, ya udah kalau begitu katanya. Ya saya kaget sekali ya, agak sore-sore saya mendengar bahwa Dulos itu kemudian mau diserang ya, diserang oleh orang-orang yang ada di sana, saudara. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu memang menjaga saya dan saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya saya ada pada saat itu, saudara. Dan suami saya juga pernah juga ya
waktu apa namanya bulan Mei itu yang apa namanya yang bulan Mei waktu kerusuhan itu. Nah itu juga harusnya mengajar di sana. Start mobil tapi mobilnya nggak jalan-jalan ya. Kemudian baru ada kerusuhan. Jadi cara Tuhan tolong. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup saya itu tidak semudah ya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya melayani, dan juga itu banyak sekali pergumulan demi pergumulan yang saya alami ya dalam kehidupan saya. Tetapi satu hal yang saya lihat bahwa Tuhan terus ya terus menolong saya dan terus membentuk saya. Dan kemudian karena saya mengajar ya, dan akhirnya saya ambil lagi, kuliah lagi, jadi ambil S2 dan kemudian juga ambil S3. Nah, saya di Filipina, di Amerika itu juga ambil kelas padat ya. Nah, saudara, saya melihat dalam perjalanan saya luar biasa, dan setelah saya mengajar dan saya juga mengembalakan sidang ya waktu masih tahun 90-an awal ya, mau masuk tahun 2000. Jadi saya sudah mengajar dan juga sudah dipendetakan ya, mengembalakan sidang. Satu ketika suami saya tahun 97 ya, suami saya mendengar suara Tuhan untuk pergi ke mana namanya, ke Kalimantan Barat. Nah, untuk melayani di sana. Kemudian dia katakan sama saya mendengar, saya kayaknya waktu berdoa Tuhan mau kita ke Kalimantan melayani. Itu saya bilang gimana? Cuman bolak-balik itu. Karena memang saya beberapa kali bolak-balik di sana karena kami merintis gereja sahabat di Indonesia pada saat itu. Dan saya pikir ya pada waktu saya masuk kampung, mandi di sungai, lagi mandi ada pisang goreng lewat atau gimana gitu. Dan saya tidak akan pernah berpikir untuk tinggal di sana. Terus saya bilang kita pulang pergi gitu. Enggak, kita enggak pulang pergi, tapi kita tinggal di sana. Waktu bilang tinggal di sana, saudara, saya seperti disambar petir di siang bolong ya. Karena saya nggak mau tinggal di sana ya. Saya nggak mau tinggal di sana. Anak saya yang satu masih 9 bulan, yang kecil, yang satu masih 2,5 tahun, jalan 3 tahun. Dan bagaimana saya berpikir untuk kuliah apa, sekolahnya gimana, dan banyak sekali pertimbangan hidupnya gimana gitu ya. Jadi saudara, padahal saya sudah mengajar di sekolah Alkitab, dan setiap kali ada mahasiswa diutus, dan saya salah satunya ya, yang juga menumpangkan tangan juga kepada mereka untuk pergi kemanapun engkau dibuang. Tetapi ketika Tuhan meminta kami untuk pergi, dan saya pikir 7 keliling itu memang betul-betul saya takut, dan saya takut susah ya, padahal waktu masih kecil tuh saya hidup susah juga, tapi enggak tahu pada waktu itu memang saya enggan mau pergi ya. Jadi tetapi saya enggak bilang enggak sama suami saya diam ya. Tapi saya juga tidak bilang iya juga. Jadi saya diam. Berapa lama saudara saya diam? 3 tahun saudara saya diam, dan suami saya menunggu akan hal itu. Ya, suami saya cerita tentang Kalimantan dan semua. Ya, saya hanya nyambung begitu, tapi ya saya enggak banyak diam ya. Jadi tetapi setelah saya berdoa, saya tanya Tuhan, apakah ini benar? Saya mulai lihat Kalimantan, pulau, saya mulai lihat itu gunung, pohon-pohon, hutan-hutan, sungai-sungai, dan memang itu seperti di Kalimantan. Dan saya ingat pada waktu saya masih di Filipina, saya ambil misi ya waktu saat itu ya saudara. Dalam saat teduh saya mendapat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang gila di Garasa itu, kemudian sembuh, dan dia itu mau ikut Tuhan. Tuhan bilang pulang ke negerimu dan ceritakan apa yang kubuat. Dan itu jadi rema banget, Tuhan suruh saya pulang untuk ke Indonesia untuk menceritakan kabar baik ke suku saya, ke orang saya gitu. Dan saudara, padahal pada waktu itu saya berpikir saya akan ke Afrika atau ke Cina untuk menjadi misioneri, dan Tuhan memori waktu selama 3 tahun itu saya berkumpul. Dan saya diingatkan Tuhan bagaimana saya pernah fun banget sama orang Dayak. Saya pengen tahu orang Dayak itu kayak apa sih bentuknya gitu loh. Karena lihat dari buku-buku yang saya baca itu ada anting yang begitu panjang, ada rumah panjang dan sebagainya. Dan saya senang dengan budayanya ya. Dan waktu bikin tesis juga di Filipina juga saya ambil tentang budaya Kalimantan juga ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan saya
sejak saya masih sekolah SMP SMA itu pengen ketemu sama orang Dayak, orang Kalimantan. Dan bukan itu saja, setelah saya mengembalakan sidang, mahasiswa saya itu banyak sekali orang-orang Kalimantan yang praktek di tempat saya. Ada sekitar 6 orang apa 8 orang ya yang praktek, yang setiap minggu datang dan mengajar di beberapa pos sekolah minggu. Nah, situ sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan begitu rupa, cuman saya enggak ngeh. Tetapi ketika saya berdoa, bertanya sama Tuhan, dan akhirnya semakin disingkapkan sama Tuhan, dan diam-diam saya ambil keputusan untuk pilih pergi ke Kalimantan. Nah, setelah 3 tahun, jadi suami saya itu memang sekolah musik di Filipina dulu, kami ketemu di Filipina, dapat tawaran dari sekolah itu mau dirikan sekolah musik di Taiwan, dan saudara mau dirikan di Taiwan, dan ditawarkan 7 beasiswa se-Asia, termasuk suami saya, dan dapat 16.000 US dollar ya untuk beasiswanya. Dan suami saya bilang ini ada tawaran, cuma 1 kali tawaran, ini 7 orang mahasiswa se-Asia ya, se-Asia hanya 7 orang dipilih. Jadi ini dia bilang ini sungguh menjanjikan ya. Pikirnya suami saya sudah tidak mau pergi ke Kalimantan ya. Terus saya bilang, loh bagaimana dengan Kalimantan? Saya bilang, abang gimana? Suami saya kaget, maksudnya ya kan kita sudah berdoa 3 tahun ya, apa saya sudah berdoa 3 tahun, terus gimana? Iya kayaknya ke Kalimantan ya. Jadi suami saya kaget sekali, terus serius katanya. Jadi mau yang mana yang mau dipilih katanya, bilang gitu. Ya di Kalimantan. Kalimantan tanpa gaji loh katanya. Hidup kita susah, kita nggak dapat apa-apa, mungkin ya hanya sekedarnya hidup dan belajar betul-betul hidup dari nol. Jadi suami saya kasih begitu. Saya bilang iya nggak apa-apa karena udah 3 tahun dan yakin banget. Dan pada saat itu saudara, saya dengan suami saya berlutut menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mulai mempersiapkan diri kami dan mulai kami kasih tahu ya sama sinode kemudian bilang gitu, aduh jangan katanya ya. Dan teman-teman saya bilang, Bu bagaimana ini katanya, orang itu dari pedalaman, dari desa ke kota, ke luar negeri, dari ibu tuh terbalik katanya. Coba dipikir-pikir dulu, dan kami sudah siap ya. Apapun yang terjadi kami siap, walaupun dikatakan kami tidak memberikan support ya, hanya sekedarnya saja, dan kami siap untuk itu. Dan kami berangkat ketika anak saya masih 9 bulan dan yang satu masih 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun ya, kami berangkat di sana. Dan kami betul-betul mulai dari nol ya, dan betul-betul iman, benar-benar hidup dengan iman ya. Anak saya pengen susu, hanya nggak bisa beli susu ya, saya kasih air teh dia buang, saya kasih air tajin itu ya, yang dari beras juga dia buang. Tuh saya bilang, Tuhan kalau saya nggak makan sih nggak apa-apa, tapi kalau anak saya, aduh gimana ya. Dan saya bilang, aduh susah juga ya jadi misionari ya. Jadi itu yang saya pikir, dan akhirnya saya mulai asal otak saya bagaimana caranya. Saya mulai jualan kuenya nggak laku, dan akhirnya mama saya datang ke Kalimantan ajar saya. Di sini apa? Iya, rempeyek yang panjang itu nggak ada, ya hanya rempeyek bulat-bulat. Ini mama saya ajarin saya bikin rempeyek, dan saya jualan rempeyek saudara. Dari mulai 1 toko saya taruh 2 toko, 7 toko, 10 toko, pernah sampai 40 toko yang saya taruh ya. Dari situlah saya makan dari sana ya, jadi lumayan juga ya. Dan satu ketika ya, setelah hampir 1 tahun itu, udah 1 tahunan ya, saya baca Alkitab. Di dalam Alkitab itu mengatakan ya, di dalam Markus pasal 16, tanda-tanda ajaib akan menyertai kamu akan digigit ular, digigit kalajengking, tapi kita tidak apa-apa. Dan saudara, setelah saya dengar itu, baca itu terngiang-ngiang. Kamu akan digigit ular, tapi kamu tidak apa-apa. Kemudian saya baca lagi bagaimana Paulus kemudian karam di Sungai Malta digigit oleh ular juga, tetapi tidak apa-apa. Dan ayat itu benar-benar, kamu akan digigit ular, tapi kamu nggak apa-apa. Saya lagi masak, saya ngerjakan semua itu, kata-kata dalam pikiran itu terngiang-ngiang begitu. Akhirnya sampai satu ketika, saya ingat itu tahun 2001, tanggal 17 Februari, saudara ya. Tanggal 17 Februari, saya baru pulang ya, saya nyetir bawa mobil. Saya baru selesai beli bahan-bahan untuk buat rempeyek ya.
Di mobil itu terus bicara kamu akan digigit ular, tapi kamu nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tidak mengerti kenapa ini pikiran saya bahwa saya akan digigit ular. Baik Tuhan, kalau memang saya harus digigit ular, tetapi saya tidak apa-apa, saya akan selamat Tuhan. Saya bilang terima kasih. Ya itu aja saya doa. Nah saudara benar ya, saya pulang itu jam 10 pagi. Saya pulang ada teman suami istri teman kami datang yang akhirnya suami saya temenin di ruang tamu. Saya bilang saya permisi, saya mau lem-lem rempeyek saya taruh di plastik dan lem. Dan saudara, waktu saya lem itu saya pakai jongkokan duduknya dan saya memang pakai celana pendek ya. Saya lem, asik lem itu tiba-tiba saya lihat saya punya kaki kok ada butiran darah. Saya bingung. Kok ada butiran darah ya? Butiran darah dari mana ya? Jadi saya bingung butiran dari mana ya? Kalau kegaret nyamuk nggak mungkin kayak butiran gini. Ini memang betul-betul keluar butiran darah. Saya ambil kayu yang untuk kompor minyak itu, saya buang gitu darahnya. Kemudian keluar lagi butiran sampai 3 atau 4 kali. Saya sampai bengong-bengong, kenapa ya? Saya bingung-bingung, ini darah dari mana? Sambil saya bingung darah dari mana dan saya asik ngelem. Kemudian saya merasa kaki saya sebelah kiri kok dingin-dingin, menjalar gitu. Dan saya pikir itu adalah angin dari bawah karena rumahnya panggung, saudara. Tetapi waktu saya lihat, saudara, itu ular sudah melingkar-lingkar di kaki saya dan saya langsung tendang itu, saya sepakkan kaki saya begitu, saya bilang ular sekencang-kencangnya ya. Jadi teman saya yang lagi bertamu, suami saya, semua tetangga-tetangga, mami dikit ular. Dan akhirnya memang ular itu dibunuh ya sama tamu yang ada di rumah, sama tetangga. Dan tahu nggak saudara, itu ular tedung, saudara. Ular itu sangat berbisa banget dan mereka semua pucat ya. Dan suami saya langsung ambil kaki saya dan dia isap itu bekas luka itu ya. Dan tetapi saya tidak sedih ya, maksudnya tidak takut. Dan orang-orang mulai berbisik-bisik. Tetangga saya 10 menit mati digigit ular itu. Ada yang ya paling lama 30 menit mati. Dan Tuhan, saudara, sampai saat ini saya hidup itu karena Tuhan semata-mata. Dan ada yang ambil kedebong anak pisang taruh di kaki saya. Pokoknya semua pertolongan yang dari kampung lah mereka lakukan itu ya. Nah saudara, besoknya lagi, minggu depannya lagi, suami saya di depan lagi pakai sendal jepit, dia pikir dia injek kadal, ternyata itu ular tanah. Nah, anak saya juga lagi tidur, didatengin kalajengking dan sebagainya, saudara ya. Dan teman-teman saya bilang gini ya, terutama yang punya rumah yang kami kontrak itu, itu mami orang kiriman orang itu katanya. Dan saya bilang, masa sih kiriman orang? Saya bilang nggak percaya kayak gitu-gitu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya juga tanya juga, apa benar ya Tuhan ini dikirim orang atau apa ya? Memang saya lihat satu wajah. Saya lihat satu wajah jelas, kayak waktu saya berdoa, saya lihat satu wajah. Dan wajah itu di mana salah satu toko, di mana kalau saya beli bahan-bahan rempeyek itu, toko salah satunya toko itu ya. Dan waktu saya datang, saya mau bayar dan dia itu tidak berani lihat muka saya, dia buang muka begini ya, dan tidak berani lihat menatap muka saya. Nah, saudara, Tuhan membebaskan saya dari maut. Nah, selama saya apa yang kami buat di Kalimantan ya, saya mengajar di sekolah dia dari beberapa sekolah, salah satunya Aras Tamar di Kalimantan. Saya juga mengajar di SCT Eklesia, SCT BMW, ada beberapa STT yang saya mengajarnya di Borneo ya, yang ada di Kalistiwa, yang ada di Sintang, dan ada beberapa sekolah Alkitab. Dan memang saya betul-betul mengajar dari tahun ke tahun ya, saya mengajar. Dan Tuhan meminta saya juga untuk memulai jaringan doa, persekutuan doa, karena pada waktu saat itu ya, anak-anak itu ya, saya lihat kok anak-anak muda kok banyak, kalau bukan tawuran, tetapi kalau malam tahun baru naik motor banyak yang ada yang jatuh meninggal. Kalau saya ke kampung-kampung, lalu mereka tidak mau ikut ibadah, yang ikut adalah orang-orang tua. Dan saya sedih sekali ya, saya sempat berkata sama Tuhan, Tuhan kalau engkau tidak selamatkan ini anak pemuda-pemuda orang Dayak, saya mati aja. Sempat saya bilang begitu sama Tuhan ya. Dan kami memang berdoa, akhirnya
saya bilang sama teman-teman saya, dan pertama saya bilang sama orang yang punya rumah itu, kebetulan juga Ibu Pendeta, kenalkan saya di sini ada berapa denominasi, ada 13 denominasi Bu. Ini sih memperkenalkan diri ya, perkenalkan saya pendeta dari Jakarta. Yuk kita bikin persekutuan doa ya Bu, kita berdoa buat Ngabang ini supaya Tuhan lawat. Akhirnya ditanggapi dan kami berkumpul interdenominasi, berbeda-beda gereja, 7 gereja kami, dan mereka mengangkat saya langsung jadi ketua ya. Dan kami mulai bergabung dengan jaringan doa nasional, uh, jaringan doa wanita secara nasional ya. Dan disitulah Tuhan itu luar biasa, saudara. Kami mulai menangisi kota ya. Kami keliling memberkati kota, kami merebut kota untuk Tuhan ya. Ibu-ibu tuh seperti memang ada api yang luar biasa, minta kesatuan gereja. Puji nama Tuhan, kami berdoa supaya ada sekolah unggulan di Ngabang. Akhirnya memang dilawat. Itu pada saat itu dilawat habis-habisan dari luar negeri, dalam negeri, dari organisasi misi dari mana datang, memberi training, memberi perlengkapan banyak sekali, dan kami tahu itu Tuhan betul-betul lawat kota itu ya, kota yang kecil itu yang tidak dipandang sebelah mata karena bekas perang Dayak dan Madura itu sentralnya di situ, saudara. Dan akhirnya Big Man Sirait mendirikan sekolah di situ. Jadi sekarang ada universitas keguruan dan sebagainya, sudah berkembang yang luar biasa. Dan kami ingat waktu itu kami mau berdoa supaya gubernur Kalimantan Barat juga harus datang dari Ngabang, dan akhirnya Bupati Cornelis yang dulu itu akhirnya jadi gubernur. Dan betul-betul Tuhan itu luar biasa ya. Jadi dan kami 12 tahun di sana. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat oleh Tuhan melalui kami. Selain kami melayani di jaringan doa nasional, saya juga melayani di gereja ya, gereja kami, gereja lokal GSI ya, Gereja Sahabat di Indonesia. Dan satu ketika suami saya bilang begini, kok saya itu baca Alkitab loh, di mana di Kisah Rasul, di Kisah Rasul bagaimana Paulus itu berpisah, kelihatannya berpisah untuk selama-lamanya. Dan Tuhan bilang kayaknya hidup saya masih 3 tahun, tinggal 3 tahun lagi katanya ya. Saya bilang yang bener lah, saya bilang gitu ya. Enggak lah itu masa dihubung-hubungi dengan kematian. Saya bilang enggak, tapi terus dia bilang lagi kayaknya ini memang benar-benar bicara untuk saya. Dan anak-anak kami pas tamat SD, tamat SMP, ayo kita pulang ke Jakarta katanya. Jadi mungkin dia nggak mau meninggal di sana ya, ayo kita pulang ke Jakarta katanya. Akhirnya kami pulang ke Jakarta. Dan memang saudara 1,5 tahun kemudian, dan kalau saya hitung memang itu 3 tahun. Dan suami saya meninggal saudara, dan meninggalnya itu juga ya secara manusia cepat sekali ya, itu luar biasa ya. Karena dia dosen, saya juga dosen, saya sedang mempersiapkan bahan-bahan seminar karena saya akan pimpin seminar di Malaysia. Jadi saya mempersiapkan itu ya, saya mempersiapkan. Tiba-tiba suami saya bilang, aduh sakit kepala. Nah suami saya tuh nggak pernah bilang sakit kalau benar-benar nggak sakit. Kemudian dia mulai muntah darah dan kami bawa ke rumah sakit. Hanya 5 hari saja ya, 5 hari saja suami saya meninggal ya. Nah saudara, tetapi pada waktu hari Minggu itu, waktu dia khotbah, terus saya lihat dari bawah ya, saya lihat dia di depan, saya lihat ini kok wajah suami saya bercahaya ya, kok ganteng sekali gitu. Saya lihat ini orang kok bercahaya mukanya ya, saya bilang nggak seperti biasa lain. Jadi sampai saya itu bukan memperhatikan dia punya khotbah, malah banyak memperhatikan dia punya wajah yang bercahaya. Itu yang saya lihat, itu ada aura yang luar biasa gitu. Itu yang saya tercengang-cengang, kok bisa ya seperti masih muda tapi lebih ganteng dari waktu masih muda gitu loh. Kemudian malamnya suami saya dengan anak saya yang laki-laki di ruang TV. Nah adik saya si Uti, si Uti ini ya, di Uti ini terus dia ke ruang TV ya, dia kan di samping ke ruang TV, terus dia lihat, oh kenapa muka Bung Rudi ini bercahaya ya katanya. Terus dia lihat lagi dari jendela, dia ngintip. Dia 3 kali hanya mau lihat wajahnya suami saya karena bercahaya gitu, karena auranya itu. Dan dia lihat tuh Uti bilang itu kelihatan memang kayak ada cahaya-cahaya seperti itu.
itu dia bingung banget sampai dia lihat itu hordeng, dia lihat lagi. Nah, saudara, itu sekitar jam 8. Adik saya Uti lihat itu ya. Kemudian malamnya jam 2 saya masih di laptop, dia juga di laptop. Kemudian dia sakit, kami bawa ke rumah sakit. Itu hari Senin pagi, hari Jumat suami saya meninggal, saudara. Dan memang tepat ya yang dia bilang 3 tahun. Jadi hidupnya memang diserahkan semua ya untuk Tuhan ya. Dan Tuhan memang memberikan legacy lah ya untuk saya melanjutkan pekerjaan Tuhan, dan saya melayani Tuhan sampai saat ini. Sejak saya terima Yesus tahun waktu umur saya sangat masih muda, 15 tahun, sampai saat ini saya terus melayani Tuhan. Tuhan membawa saya dari satu tempat ke tempat yang luar biasa ya. Dan itu semua karena Tuhan, saudara. Saya melayani di jaringan doa wanita, di JDN, di My Home, dan ada beberapa tempat. Dan kalau Tuhan bawa saya ke luar negeri juga melayani ya, saya mengajar, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan satu lagi sebelum saya, beberapa menit lagi ya, saya berapa kali juga hampir juga ya, hampir lewat ya, iblis berusaha mengambil nyawa saya, digigit ular, nggak mempan. Berapa tahun yang lalu juga ya, saya bawa mobil karena saya ada KKR ya, memimpin untuk menerjemahkan hamba Tuhan yang dari Amerika di Depok. Saya bawa mobil di Jor ini ya, dekat rumah saya. Saya sudah bayar tol, tetapi 2 minggu sebelum itu tuh saya tuh bermazmur dalam hati saya. Bahkan saya berbahasa roh, bermazmur, dan saya ikutin aja. Ketika saya di kamar mandi pun begitu. Jadi saya bingung, ini kenapa ya hati saya. Tapi saya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu saya pergi juga, saya sedang memuji Tuhan. Setelah bayar tol, dan saya memang bawa mobil itu 100 sebelah kanan, tiba-tiba ada satu bunyi keras sekali, keras banget ya, keras banget. Dan kemudian mobil saya ke oleng, dan saya sama sekali tidak panik. Saya bilang, Tuhan ini apa? Ban kamu pecah. Dan Tuhan Yesus tolong, dia sempat begitu. Saya pelan-pelan sampai ke sebelah kiri. Ada polisi tidak jauh dari situ nyampurin saya. Bu, itu tadi ibu yang suara keras itu. Iya. Ada apa? Katanya. Saya tunjukin ban saya benar-benar pecah, saudara. Bayangin saya lari 100. Ban sebelah kanan depan, sebelah setiran itu, saudara. Si polisi dia lihat saya, dia lihat ban, dia lihat saya, dia lihat ban, terus dia lihat saya seperti bengong, dan saya juga bengong ya. Kuasa Tuhan sedang bekerja, hadirat Tuhan benar-benar hadir pada saat itu ya. Bagaimana Tuhan tolong saya. Dia garuk-garuk kepala, dia bilang, ini mah satu mukjizat, Bu. Kalau saya lihat ibu lari tadi ya, ibu bisa tergelincir itu mobil, bahkan bisa lari ke samping sana. Ya, Tuhan Yesus tolong saya. Nggak lama kemudian patroli juga ya. Patroli juga datang, dia bilang, ini mukjizat, Bu, ibu beruntung banget. Saya bilang, ini memang Tuhan. Nah, saya ingat waktu masih kecil juga ya, saya bilang saya di pantai, yang pantai itu, dan saya pernah mau dikeroyok orang juga, dan saya pernah main di sungai-sungai yang di bawah-bawah batu ya, itu memang nakal banget saya. Dan tiba-tiba batu yang besar jatuh, dan sempat saya ngelak ya, sedikit saja bedanya. Dan kalau seandainya batu itu jatuh, saya sudah nggak ada. Jadi saya melihat bagaimana kuasa Tuhan. Dan kalau soal mengajar, memang saya sudah mengajar. Dari tahun 86 saya mengajar sekolah Alkitab ya. Dan sempat beberapa tahun saya nggak mengajar, tetapi saya tetap mengajar block teaching, pergi ke beberapa daerah-daerah, saya kasih training, kasih pengajaran. Dan sekarang saya mulai lagi mengajar ya, Mbak. Memang hidup saya itu yang mengajar ya, memang saya mengajar dari tahun 86 ya, 86 saya mengajar di beberapa sekolah Alkitab, dan mahasiswa saya juga sudah banyak ya, dan mereka sudah dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi itu pengalaman saya ya. Kalau ditanya banyak air mata perjuangan, oh banyak banget ya, banyak banget. Tetapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada maksud Tuhan. Tahun lalu saya kena COVID dan hampir lewat juga ya. Hampir lewat juga, saudara. Bahkan saya punya pikiran untuk terjun dari lantai 24. Nah, itu bukan saya. Itu bukan saya, tapi iblis yang merasuki pikiran saya. Tapi puji Tuhan ya, saya menang. Dan sampai saat ini ya, sampai saat ini
saya sehat dan itu oleh karena anugerah Tuhan. Itu saja Ibu Deborah, kesaksian saya. Tuhan God is so good ya. Itu. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa banget kesaksiannya. Sangat-sangat, aduh, saya dengarnya itu ya, memang ajaib Tuhan itu sangat luar biasa. Gitu, namanya Amin. pun berkuasa, kan gitu ya Bu ya. Nah, di bawah ini udah setia menunggu ini Bu, adik tercinta ini. Ada juga, makasih, saya naikin semua. Adik tercinta udah menungguin gitu, setia ini adik tercinta juga. Iya. Oke Bu, sebelum kita lanjut ke mungkin adik tercinta ada yang mau ditanyain atau apa, kita doain yang minta doa mau gimana Bu? nambahkan itu boleh ya. Gimana Bu? Untuk yang minta didoain itu tadi cucunya itu. Oh ya boleh yang doakan tadi ya, yang biar ini bapak-bapak di sini juga bisa ikut mendoakan juga gitu ya. Ya. Gitu. Ya. Boleh gitu, kita jadi, mau berdoa ya. Namanya Jetro ya Bu ya. Jetro ya. ya. Anak Jetro ya. Ya tidak bisa bicara ya dan tak bisa jalan ya. Ya, kene katanya itu yang harus pakai sepatu khusus terapi, kakinya itu harus memakai sepatu khusus terapi, sedangkan umurnya baru 6 tahun ya Bu. Kalau tulang belakangnya belum tahu, cuman itu sakitnya itu gini Bu, hampir 1 tahun terapi Jetro belum lancar bicara. Dia umurnya udah 6 tahunan Bu, tapi udah terapi juga gitu. Nah, udah terapi juga, biar udah tahu terapi gitu. Tapi belum bisa lancar juga, sedang kondisi Jetro saat ini disarankan di rumah homeschooling dengan biaya kan lumayan ya Bu ya. 3 juta, kedatangan gurunya per datang aja 150, belum lagi terapi setiap bulannya aja 2 juta lebih ya, hampir 3 juta. Jadi minta didoain lah khusus buat Jetro dan buat kakinya dan tulang belakangnya juga, karena dia harus pakai sepatu terapi itu agar bisa berjalan gitu. Ya. Ya. Oke, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, pada saat ini ya Bapa, kami sehati berdoa menopang Jetro ke dalam tangan Tuhan, di mana sudah 6 tahun belum bisa bicara dan juga berjalan Tuhan. Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjadikan dia, Engkau yang menciptakan dia, Engkau tahu organ-organ seluruh tubuhnya, apa yang menjadi penyebab sehingga dia tidak bisa bicara dan jalan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang minta belas kasihan Tuhan, Engkau jamah in the name of Jesus, Engkau jamah Tuhan sehingga dia bisa berbicara dan dia juga ya Tuhan bisa berjalan dengan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh sebab itu mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan, kalau ini ada ikatan-ikatan dari nenek moyang Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengakibatkan dia seperti ini, kami patahkan di dalam nama Yesus, kami patahkan rantai itu ya Tuhan di dalam nama Yesus, supaya dia merdeka ya Tuhan, supaya kuasa-Mu dinyatakan dan anak ini boleh merdeka dan dia boleh mengenal Engkau juga sejak masih kecil Tuhan, dan hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta anugerah Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam keluarga ini, dan Jetro boleh disembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu. Saat ini juga, detik ini juga akan terjadi keajaiban buat Jetro ya Bu ya. Gitu. Oke. Saya mungkin ingat Ibu dulu saya punya keponakan juga seperti itu. Sekarang sudah dewasa ya. Sekitar umur segitu lah ya. Mungkin masih mungkin 2 tahun ya. Juga gitu nggak bisa jalan dan harus pakai sepatu. Tetapi yang anehnya ini ada Ibu Uti, dia ingat gitu kisahnya. Ya ini anak kan dari Kalimantan dibawa sudah macam-macam ke rumah sakit, kemudian tidak tahu penyebabnya ya, tapi tidak bisa jalan. Akhirnya harus pakai sepatu ya, sepatu yang agak beda gitu ya. Tetapi ya, ini anak lucu. Anak ini ya. Terus anak ini lucu ya, malam-malam tuh suka nangis, malam-malam suka nangis, dan kemudian bukannya nangis,
kalau setiap kali saya masuk atau lihat saya, dia suka ketakutan. Saya sampai bilang, aduh mungkin saya ini nggak ada figur mama kali ya, kalau itu belum ada anak, saya nggak ada figur mama sampai anak ini takut sama saya. Tapi mama saya enggak. Mama saya bilang gini, kenapa dia kok takut sekali lihat kau, katanya. Setiap kali lihat kau dia nangis, teriak-teriak seperti ada ketakutan. Saya bilang, iya ya, ada apa ya? Lalu saya ambil itu anak, itu keponakan saya taruh di pangkuan saya berdoa dan kemudian ya lepaskan semuanya ya, kuasa kegelapan apapun yang. Saudara, besoknya jalan itu anak sampai sekarang. Jadi Ibu Uti mungkin ingat itu. Jadi jalan itu ada, itu bukan dari saya sama sekali ya, tapi memang nah kalau itu memang ada kuasa kegelapan ya, ada kuasa kegelapan. Jadi bisa juga ya karena ada kuasa kegelapan, atau mungkin juga ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya. Kita berdoa saja supaya Tuhan jamahnya ya. Nah, itu aja kesaksiannya. Oh, yes, benar. Oke, mungkin Bu Uti ada tambahannya, Bu Uti. Shalom, Bu Uti. Selamat siang, Bu Uti. Mute-nya, Bu Uti. Wah, lagi ngopi nih, Bu Uti. Lagi makan siang. Iya, selamat siang. Saya nyimak aja. Enak dengernya, ceritanya bagus sekali gitu loh. Memang begitulah adanya. Itu kesaksian yang Ibu Yani cerita waktu Dedi ya, suami kakak ipar, suaminya Bu Yani mau meninggal itu, kakak saya mau meninggal itu, ya memang begitu. Jadi saya di samping kan, saya baru inget tuh. Saya di samping itu kan ada pintu terus ada hordengnya gitu, pintu jendela gitu kan, karena di sebelahnya itu kan saya bikin kursus apa buka-buka kelas gitu kan, saya punya privat sendiri waktu itu kan. Nah, saya ngajar itu udah malam itu kan, ngajar murid-murid itu. Lalu saya keluar lewat samping gitu, lewat samping. Nah, itu ada pintu di situ. Nah, itu Bung Rudi itu kan dia berdiri di situ sama Richard gitu. Mereka ngobrol. Saya lihat mukanya sinar sampai kaget saya. Apaan itu? Pikir saya gitu kan. Mukanya sinar gitu sampai kaget sampai apaan itu? Saya buka hordenya, saya perhatiin gitu loh. Itu mukanya kenapa? Pikir saya gitu kan. Sinar gitu loh. Sinar terus kelihatannya indah banget gitu loh, ganteng banget. Itu betul. Itu bukan karena pandangan mata saya, memang begitu sebelum dia meninggal itu. Jadi kita melihat sinar kemuliaan gitu loh. Kemuliaan ya dari Tuhan ya, karena memang mau diambil ya, dia mau diambil, waktunya sudah tiba kali ya. Saya nggak tahu, tetapi saya lihat gitu sinar kemuliaan. Wah, bagus sekali, gantung saya sampai saya lihat gitu, saya buka hordeng, saya lihat, saya melotot, saya perhatiin mata saya kali yang salah gitu kan. Padahal kan saya lihat di hari-hari gitu, tetapi saat dia mau meninggal itu memang berubah sekali. Ya, memang itu betul sekali Bu Deborah. Ya, seperti jadi itu, memang Tuhan gitu. Tuhan itu luar biasa ya. Sinar kemuliaan. Luar biasa banget ya Bu ya. Memang Tuhan kita sangat-sangat luar biasa Bu. Nggak ada yang mustahil baginya. Janjinya iya dan amin. Udah titik. Itu pokoknya janjinya iya dan amin. Udah gitu. Kita sapa dulu, ini ada Pak Kasih Karunia. Shalom Pak Kasih Karunia. Shalom. Shalom. Bu Shalom. Deborah, shalom Bu Suryari Pantau. Ya. Shalom Bu Uti. Shalom. Shalom Pak Kasih Karunia. Bu Kasih Karunia. Ya. Pak Kasih Karunia. Kesaksian Ibu luar biasa sekali. Nah, ini sangat tepat Ibu dikirim ke sana di daerah Ngabang gitu ya. Nah, ini ada pengalaman memang daerah di situ kan kita tahu lah ya, mayoritas iya Kristen. Tapi kehidupannya itu kan dulu ya, kalau sekarang saya kurang tahu. Dulu itu kehidupannya sekarang banyak kan perubahan ya. Mabuk ya, kemudian ilmu hitam itu sangat kuat sekali, identik sekali di situ tuh. Nah, ini ada pengalaman teman saya, ya kan? Tapi 8 bulan yang lalu sudah terima Kristus, Muslim, sudah terima Yesus. Nah, itu pengalaman dia waktu kecil kan dia tinggal di sana. Jadi image dia waktu itu tentang Kristen itu memang sangat jelek. Pertama, orang sana mabuk-mabukan, ilmu hitam gitu kan. Nah, pada saat teman saya ini terima Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia diinterogasi oleh orang tuanya.
ya kan? Bahkan orang tuanya masih mengungkit-ungkit masa lalu, itu Kristen nggak benar, mabuk-mabuk, itu kan ilmu hitam begitu. Nah, memang saya kira memang ada sosok-sosok hamba Tuhan yang harus ke sana, bukan berarti kita mengkristenkan orang sana, tetapi efeknya ini memuliakan nama Tuhan ini yang untuk lebih luas ini, supaya terjangkau ini yang lebih penting saya kira. Bukan berarti kita mengkristenkan orang sana sudah Kristen, tetapi kehidupannya yang mungkin yang harus kita perbaiki kan. Dan orang-orang luar tuh yang memandang negatif itu, ya kan. Nah, termasuk daerah Bu Uti, Tarempa saya juga pernah pergi itu. Nah, itu ilmu hitamnya juga kuat sekali itu. Wah, itu memang ilmu hitamnya gila-gilaan. Nah, ada budaya main gasing gitu itu kan pakai ilmu gasing juga itu. Yang itu Pak. Cuma bedanya saya ke Tarempa. Ya, bedanya saya ke Tarempa itu bukan memberitakan Injil. Saya masih dunia. Waktu saya ke Tarempa itu. Tetapi yang saya bilang Pak, ada kan saya ditertawakan. Yang saya bilang pada saat itu waktu zaman dulu itu ada pada satu hari misalnya kalau namanya hantu kuning, nah itu nasi jadi kuning gitu. Ingat nggak sih? Ya kan nasi jadi kuning, ada hantu hijau. Nanti satu hari kita buka air warna hijau gitu. Nanti nasinya juga warna hijau dan itu nyata gitu loh. Nggak berbohong, nggak berhalusinasi saya. Waktu saya bersaksi kan dibilangnya halusinasi, tetapi itu memang nyata gitu loh. Memang iya seperti itu gitu. Memang ini orang nggak sekali punya Pak. Tuhan, Ada dulu namanya 77 itu kayak telur, nanti telur itu diisi-isi gitu untuk kiriman nanti malam-malam dia seperti teor gitu, itu seperti meteor, padahal itu kiriman itu. Iya, untuk bunuh orang itu namanya 7. Saya ingat waktu itu banyak sekali berseliweran gitu. Nanti kalau dia nabrak ke rumah orang di tempat yang dituju, dia nabrak pohon gitu, nanti pohonnya layu. Dan seperti itu saya ingat sekali, itu bukan jadi terang-terangan sekali gitu loh Pak, terang-terangan itu kuasa jahat di situ, itu memang terang-terangan. Bukan halusinasi, memang itulah faktanya. Bagian orang melihat 7 itu harus diteriak. 7 supaya dia apa? Kan? 7 kan Bapak namanya kan? Iya. Ingat kan Pak? Betul. Iya itu seperti itu. Jadi saya nggak berbohong ketika saya bersaksi kan ngomong itu terus pada halusinasi bohong, ya enggak, itu nggak bohong, ini apa buktinya, saksinya kan ada. Iya ya seperti itu, memang seperti itulah adanya gitu. Bahkan saya ke pulau sebelahnya, saya pernah juga di pulau sebelahnya itu Pulau Mata. Nggak jauh kan, dari Tarempa itu sekitar 15 menit kalau pakai speed itu. Nah itu saya ada pengalaman juga di situ. Waktu itu saya mimpin proyek menggusur batu gitu kan. Nah pas menggusur batu itu kan ramai masyarakat kan, kalau ada kita kerjakan proyek gitu kan ramai nonton kan. Ada ibu-ibu kerasukan yang dikejar mas saya. Ditariknya jaket saya, dibilang jangan, dia berbahasa roh, jangan di itu tempat tinggal dia katanya. Saya terkejut, apa nih kok saya gitu kan, kok saya yang dikejar gitu kan. Pikiran saya sudah pikiran jelek. Pikiran saya waktu itu begini, karena banyak orang-orang proyek ini kan ya suka ngacau anak gadis orang gitulah, ya kan, mungkin dia marah kan, termasuk saya mungkin dia marah begitu. Padahal dalam hati saya ke sana cukup menjaga moral lah kan, saya kerja proyek kerja, saya nggak pernah mau nganggu istri orang atau anak gadis orang, nggak mau. Kok saya yang dikejar? Tetapi makin lama makin kacau dia ngomong, orang pada ketawa gitu kan. Rupanya itu batu itu tidak boleh digusur, katanya itu tempat tinggal dia, tempat dia nyebrang gitu loh. Kan banyak batu daerah sana, Mbak Uti. Ya, batunya besar-besar. Batu besar-besar kan. Nah, ada yang namanya batu ampar juga daerahnya di situ, ya kan. Nah, di situ akhirnya saya berontak, dilepasin, orang baru cerita. Nah, tetapi ada istilahnya apa ya? Untuk disuruh lah namanya apa itu? Apa namanya adatnya itu untuk mengusirnya itu batu apa kapur apa itu? Tepung tawar kah? Tepung tawar istilahnya. Kan? Walaupun saya tidak percaya ya kan, saya tidak meyakini itu, ya saya menghindar saja ya. Yang lain saja yang melaksanakan, saya tidak, ya kan? Jadi demikianlah sekilas info gitu. Jadi apa yang diceritakan Bu Suryani, Bu
Uti itu benar adanya karena saya memang pernah mengalami, apalagi daerah Ngabang itu kan saya di Pontianak dulunya kan, tahu bahkan waktu kerusuhan saya juga ada tahun berapa tahun 98 atau tahun 99 itu kerusuhan antara Dayak sama orang Madura itu kan. Nah, itu memang benar adanya, itu sangat seram, itu ada yang namanya Panglima Burung segala. Iya. Oke, silakan dilanjut Ibu. Terima kasih, kesaksiannya sangat luar biasa, sangat memberkati. Terima kasih. Sama-sama, Salam. Terima kasih. Salam. Oke, terima kasih Pak kasih karunia. Ini ada Pak Mirza Gulam. Salam Pak Mirza. Salam Jeng. Sugeng siang. Silakan Pak. Kok feedback ya Jeng? Silakan Pak, kalau saya buka mute saya soalnya feedback, langsung aja apa tanggapannya Pak. Saya mute punya saya. Oh ya, terima kasih ya untuk saksiannya Ibu Suryani Panto ini, saya angkat topi ini luar biasa. Luar Amin. biasa Ibu. Ya untuk panjenengan Jeng Deborah kok apa judulnya itu mengrik gitu VS, kaget saya pulang dari pelabuhan kok judulnya kok ngene to ki Jeng Deborah ki piye gawene judul VS kan gitu ya Jeng. Ya, Halo. ya, gimana judulnya gimana Pak? Saya tadi bikin judul kan Talkshow Pendeta Suryani kan? Kan pakai VS tuh Jeng itu. OPS pastor mungkin. Enggak, Vio sepertinya versus lawan gitu. Oh, kita talk show bareng-bareng, apa ngobrol gini loh, diskusi gini, Mestinya Pak. dan ya. Oh ya, nggak apa-apa, biar agak itu sedikit, judul kan nggak mempengaruhi Pak. Biar Bapak juga semakin penasaran gitu. Gitu. Betul, penasaran Bu. Kan punya gaya masing-masing Pak, punya khas masing-masing gitu loh Pak. Kalau kesaksian kan udah umum. Nah, kalau kayak gini kan beda lagi nih kan, saya nanya-nanya gitu kan. Nah, tapi kan kayaknya kalau ditanya, kalau Bu Suryani kan ceritanya bagusnya kan langsung diceritakan berurutan, jadi nggak bisa kita penggal tanya-tanya gitu Pak. Paham. Terima kasih. Siap. Oke, jadi biar kan kita punya ciri khas masing-masing Pak gitu. Nah, karena ceritanya Bu Suryani, kesaksiannya itu bersangkutan berkaitan ya Pak ya. Kalau saya tanya terus nanti Bu Suryani jawab kayaknya nanti malah nggak masuk gitu. Kalau kayak kemarin Pak Stanley, Pak Amin Wijaya, Pak Fernando kan itu kita pertanyakan gitu loh Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Gitu Pak. Oke, ada tanggapannya Pak, silakan Pak. Silakan. Kalau mengalami Kristus itu pasti ada perubahan. Nah, itu ya, perubahan betul. Perasaan, pola pikir, kehidupan itu pasti itu. Ada ruang kosong yang hanya diisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab saya ngalami sendiri, Bu. Kasihnya demikian hebat. Luar biasa. Ya, betul. Dan kasihnya itu dunia tidak bisa memberikan itu loh, Bu. Terima kasih Bu, saya tidak kuat tahu kalau gini ya. Saya keluar ya Bu, terima kasih. Terima kasih Pak, memang betul dalam hidup kita itu ada sesuatu yang kosong. Kekosongan itu tidak bisa diisi oleh apapun juga selain Yesus. Jadi dengan berjumpa dengan Yesus, dengan mengalami Yesus, mengalami Tuhan itu itulah segalanya. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak Mir. Bu. Suun, God bless you. Ya, God bless you too. Ya memang sih Bu, kalau kita udah kayak kita ngalamin sendiri jamahan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus memang tidak bisa gimana ya berkata-kata ya, perasaan damai, sejahtera,
aduh luar biasa deh kalau dibahas. Kalau kita membicarakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada habisnya. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam pun tidak akan pernah ada habisnya kalau kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Betul, gitu. Karena Tuhan kita itu sangat luar biasa, namanya pun ajaib, namanya pun berkuasa, namanya pun punya kuasa gitu loh. Gitu. Karena apa, Bu? Ya, betul. Ya, betul. Saya sendiri ibu aja digigit ular nggak apa-apa. Saya juga luput dari maut juga karena Tuhan Yesus. Saat saya memanggil Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, itu posisi saya belum menjadi seorang Kristen dan saya belum tahu Tuhan Yesus itu yang bagaimana. Baru pertama kali saya masuk baru mengerti baru pertama kali masuk gereja. Hari Minggu, hari Selasa saya keluar kota, saya kecelakaan, bukannya Allahu Akbar yang saya panggil. Tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Entah dari mana itu keluar kata-kata. Sedangkan waktu itu saya belum paham, belum mengerti di situ, Bu. Jadi kalau kita berbicara kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dari pagi ketemu pagi, malam ketemu malam pun tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah bosan karena kita sendiri mengalaminya gitu. Ya, betul. Gitu. Ya, betul. Oke, di sini ini ada suhu yang luar biasa. Ini ayah saya, Bapak Amin Wijaya. Salam, Pak Amin Wijaya. Shalom. Bu Deborah, Ibu yang luar biasa, Ibu Suryani, Pak Kasih Karunia. Tadi Pak Kasih, ya benar ya. Terus ini tadi Pak Mirsa, kalau bisa masuk lagi dong Pak. Yang barusan itu, Pak Mirsa, kalau bisa masuk lagi dong, masuk ke sini. Masuk lagi ya Pak Mirsa. Nih Pak Mirsa itu ada lagi makan katanya. Iya masuk lagi kalau bisa Pak. Gitu. Oke. Ini aja Bu, saya lagi fokus. Saya kan lagi di jalan nih, saya mau lagi fokus tentang family gitu. Kemarin tentang pria sejati dan ini mungkin Ibu bisa memberikan kata motivasi atau apa yang sesuai dengan back to Bible like that gitu untuk wanita-wanita, peranan wanita sebagai seorang istri dalam rumah tangga, bukan hanya mohon maaf, bukan hanya untuk sekedar melayani suami doang di ranjang atau apa begitu Bu, gitu. Motivasi kata-kata bijak. Ya, seperti firman Tuhan kan katakan bahwa wanita itu, istri itu dijadikan untuk menjadi penolong. Nah, kata penolong ini luas sekali ya, bukan hanya di rumah tangga, tetapi juga di segala bidang ya. Kalau kita melihat ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberkati mereka dan kemudian penuhilah bumi, taklukkanlah bumi ya. Nah, itu perintah itu diberikan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Itu berarti bahwa wanita juga berperan, dan memang ya ketika manusia jatuh dalam dosa karena Adam ya, karena Hawa dan kemudian dari berabad-abad kita melihat wanita itu menjadi bulan-bulanannya iblis ya. Oleh karena itu jadi banyak sekali wanita menjadi di daerah-daerah menjadi kelas 2 dan sebagainya ya, tidak dihargai. Termasuk juga orang Yahudi itu ya, perempuan itu kalau umpamanya mereka kalah judi, mereka bisa jual istrinya untuk membayar kalah judinya, itu salah satunya ya. Jadi wanita itu tidak berharga ya. Akan tetapi kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus datang ya, Tuhan mengangkat harkat daripada wanita, harkat dan martabat wanita itu. Sehingga kita melihat mulai dari kelahirannya sampai kepada kematiannya, kebangkitannya, dia selalu ada wanita-wanita yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kita melihat yang tadinya di sinagog ya laki-laki dan perempuan itu berpisah ibadahnya, tetapi setelah Yesus dan akhirnya mereka bisa berkumpul bersama-sama ketika mereka menantikan ya di atas loteng Maria dengan beberapa perempuan dengan beberapa murid-murid Tuhan Yesus untuk menantikan kedatangan Tuhan.
Nah, sekarang kita melihat bagaimana peran wanita. Peran wanita itu sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat bagaimana sejarah bangsa Israel, setiap generasi Tuhan itu membangkitkan kaum wanita untuk membangun dan menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita lihat pada waktu bangsa Yahudi ada di Mesir ya, dia membangkitkan Yakobit, mamanya Musa ya, sehingga menyerahkan Musa ya, dan akhirnya melahirkan Musa ya. Akhirnya Musa menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel ingin masuk ke Kanaan, ke Yeriko, kita melihat ada seorang juga yang berperan yang namanya Rahab. Nah, Rahab ini adalah seorang pelacur, ya, tetapi kalau kita lihat dia telah mendengar berita tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu, sehingga orang-orang gemetar dan mereka sudah mati semangat katanya. Dia percaya. Sehingga itulah dia percaya kepada Allah Elohim itu, sehingga dia menyelamatkan dua pengintai itu. Dan kita melihat dia dirubah oleh Tuhan, dan dia masuk ke komunitas dari bangsa Yahudi, dan dia menjadi nenek moyang yang terhormat ya dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita melihat lagi ketika zaman hakim-hakim kita melihat Deborah. Deborah juga diangkat oleh Tuhan, dibangkitkan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang terpuruk. Dan pada waktu zamannya sebelum zaman hakim-hakim juga ya, ada yang namanya Hana yang melahirkan seorang anak yang akhirnya melahirkan generasi muda yang anaknya diserahkan sama Tuhan. Dan Samuel lah yang menolong, yang dapat merubah keadaan yang tadinya terpuruk sekali, di mana bangsa Israel terpuruk. Dan kemudian kita lihat lagi di zaman mereka dalam pembuangan, ada Esther, Tuhan membangkitkan Esther. Tuhan membangkitkan Esther, dan lewat Esther, dan Esther itu terkenal ya, meminta seluruh bangsanya berdoa bagi dia dan bagi bangsa, dan dia akan menghadap raja. Dia katakan, kalau terpaksa aku mati, maka aku akan mati ya. Dan akhirnya mereka menghadap raja, dan raja berkenan, dan dia menyelamatkan. Dan kita lihat dalam sejarah-sejarah ya, ada banyak sekali wanita-wanita diangkat oleh Tuhan dalam masa. Kita lihat juga di Indonesia juga ada bangkit orang-orang yang betul-betul wanita-wanita dibangkit oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru juga ada wanita-wanita. Jadi peran wanita itu bukan hanya di rumah tangga saja ya. Kita melihat negara-negara, di mana negara-negara yang tidak melibatkan perempuan, yang perempuan dijadikan nomor 2, maka negara-negara itu tidak akan maju, ya, bukan maju. Dan saya berbicara ini bukan karena saya perempuan, tetapi ini kenyataannya. Dan di dalam Amsal pasal 14 ayat pertama, ya, perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi perempuan yang bodoh merubuhkan rumahnya, ya, merobohkan rumahnya dengan tangannya sendiri. Jadi sebenarnya di tangan wanita ini ada peran yang sangat luar biasa. Dia bisa membangun rumahnya dengan tangannya, dan juga bisa merobohkan rumah itu dengan tangannya sendiri. Jadi punya peran yang sangat luar biasa ya. Makanya ada orang-orang mengatakan di belakang kesuksesan seorang pria ada wanita di belakangnya ya. Jadi sangat penting banget ya bagaimana mau jadi bagaimana itu rumah itu tergantung juga kepada peran daripada orang tua, peran dari istri ya, suami. Kalau saya ya, ini pengalaman saya ya, karena saya untuk mengungkapkan sesuatu ya, atau membicarakan sesuatu kepada suami saya, karena saya tahu karakter suami saya harus banyak berdoa dulu untuk mengungkapkan sesuatu. Dan karena saya takut kalau seandainya saya salah ngomong, nanti salah mengerti, jadi bahaya gitu. Nah, itu saya kenal. Nah, jadi tetapi saya lihat juga, saya dalam pengalaman, kalau ada satu kata aja yang salah, suami saya bisa down luar biasa. Tapi ada satu perkataan yang sudah bangkit. Itu benar-benar ya. Jadi perkataan mulut wanita itu punya kuasa loh. Kuasa untuk memberi semangat pada suami, kemudian beri semangat pada suami, tetapi juga bisa juga membuat suami yang down juga ya. Nah itu, jadi sangat penting juga. Begitu juga dengan anak-anak, itu perannya luar biasa. Jadi ya itulah kira-kira Pak, nanti mungkin bisa dikembangkan ya.
Ya, Pak Wijaya. Oke, pertanyaan kedua. Cukup menarik sih, kan lagi di perjalanan nih, saya mampir dulu tadi ngopi dulu karena toko masih ada yang belum buka gitu. Oke, tadi saya sempat mendengar tentang mohon maaf gitu, kepergian almarhum. Oke, Bu. Ibu sampai mengenang begitu masa-masa indah begitu. Pasti ada segala perbuatan-perbuatan baik yang beliau lakukan sebagai seorang kepala keluarga, sebagai imam atau apa begitu, Bu. Mungkin Ibu istilahnya buat yang menonton ini, yang laki-laki, yang pria, yang jadi suami itu bisa termotivasi, bagaimana menjadi seorang suami yang patut dibanggakan bagi istrinya dan sebagai papa bagi anak-anak ya, Bu, gitu. Silakan, Bu. Ya, suami saya itu sangat pelaku firman. Nah itu ya, dia sangat pelaku firman dan dia tidak sembarangan dengan hidup ini, dan itu sangat luar biasa. Dia punya prinsip lebih baik kita rugi daripada rugikan orang, dan dia sama sekali tidak mau merugikan orang, dan dia jujur luar biasa ya. Itu suami saya memang jujur luar biasa ya. Jadi dia tidak mau ambil sedikit pun keuntungan dari orang lain ya. Misalnya pernah satu ketika kami beli oli, kemudian beli tiba-tiba di rumah ada dua botol. Jadi orang itu salah kasih. Udah sampai di rumah baru kan ditaruh di kantung dibuka. Suami saya pergi kembalikan lagi ya. Jadi hal-hal yang sangat kecil sekali ya, dia tidak mau merugikan orang. Itu yang dia sering bilang sama saya dengan anak-anak. Kita lebih baik rugi daripada merugikan orang. Dan dalam hal prinsip memang suami saya betul-betul sangat disiplin ya, dan sangat betul-betul memegang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah contoh teladan, dan sampai saat ini pun ya anak saya kalau ada apa-apa dia selalu bilangin, Daddy gitu. Kalau menurut Daddy, ini kalau Daddy. Jadi sampai sekarang pun sudah 8 tahun suami saya meninggal. Jadi anak-anak saya masih ingat prinsip-prinsip yang Daddy-nya terapkan di dalam kehidupan dan kehidupannya ya waktu masih kecil, dan kebersamaan. Dan suami saya ya yang sangat luar biasa ya, suami saya meninggal ketika usia pernikahan kami 27 tahun ya. Jadi kalau umpamanya masih hidup ya, mungkin sekarang sudah 35 tahun pernikahan ya. Jalan 35 tahun pernikahan, nanti bulan November 35. Jadi sudah lama ya saudara ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa ketika suami saya meninggal, menghembuskan nafas ya. Saudara, ini ada satu kebanggaan yang sangat luar biasa ya. Ada kebanggaan yang sangat luar biasa, di mana selama pernikahan 27 tahun ya, wanita yang ada, yang saya tahu betul ya, suami saya, yang wanita yang ada dalam hidupnya itu cuma saya. Dan pria yang ada dalam hidup saya itu cuma suami saya. Jadi ketika justru salah satu di antara kami yang pergi ya, dan kita setia sampai akhir dalam pernikahan, itu satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan ya, saya puas rasanya ya. Karena sudah 27 tahun bersama dengan suami saya ya, susah duka, bukan berarti suami saya sempurna, banyak sekali kelemahannya, tetapi lebih banyak juga ya kebaikannya ya, dan dia memang memberikan prinsip-prinsip yang sangat luar biasa. Dan satu hal lagi dalam pernikahan kami ya, ini kebiasaan suami saya ya, setiap anniversary itu suami saya, kami bikin janji nikah lagi ya. Jadi suami saya, kami bergandengan tangan lagi, dia mengucapkan janji, aku terima kamu Suryani Eswati Mena sebagai istri, dan saya begitu ya. Jadi itu setiap tahun ya, itu idenya dia itu. Jadi setiap tahun janji nikah, setiap hari pernikahan itu kami selalu mengucapkan janji nikah. Jadi memang apapun yang terjadi dalam hidup kami ya, tetap berjalan dengan baik. Ya, susah ya, kami sudah mengalami susah dan luar biasa. Jadi tetap. Jadi itu ya prinsip-prinsip. Dan
Setiap pagi kami selalu bangun pagi-pagi dan suami saya sangat disiplin dalam mengajar firman Tuhan pada anak-anak ya, kepada seisi rumah. Jadi waktu kami ada di Kalimantan itu setiap jam 4 kami bangun ya, kami berdoa bersama anak-anak dengan anak-anak yang ada di training di tempat kami didik gitu. Itu Pak. Jadi Tuhan, bawa ke Tuhan ya. Oke, menarik. Terakhir Bu, saya adalah salah satu orang yang menentang perpindahan agama karena pernikahan gitu. Jadi bagi saya tuh kebanyakan menyarankan kepada orang saya, kenalkan dulu apa yang kamu imanin gitu. Sesudah mereka meyakinin baru kamu boleh menikah. Kalau sebelum itu ya jangan lakukan gitu. Nah, mungkin nanti Ibu bisa motivasi untuk tidak menikah dengan yang berbeda iman begitu. Dan terus yang ini juga saya mengimbau kepada, tadi ada di live chat tuh ada permasalahan dengan ibunya saudari SNI ya gitu, silakan Bu, SNI MDS ya, masuk bisa bertanya dengan Ibu Suryani gitu, dan bisa untuk didoakan. Oke Bu, gitu. Ibu lanjut ya, sambil menjawab saya live ya, pantau melalui hanya di YouTube ya. Gitu. Sukses ya Bu Deborah, Bu Suryani semuanya. Oke, perlu sebentar Pak Amin. Bu, sebenarnya Pak Amin juga butuh itu juga karena dia untuk persiapan juga Bu. Terima kasih Pak Amin. Oh iya. Paling ini satu. Oke, thank you, semangat semuanya. Iya, betul itu. Aduh parah. Ya silakan Bu. Ya memang harusnya seiman ya, seiman ya. Karena memang banyak masalah yang akan terjadi di dalam rumah tangga ya. Kita seiman aja seringkali banyak masalah, apalagi nggak seiman ya. Itu jadi apalagi nggak seiman ya, kita seiman aja ya, kita harus banyak-banyak mengalami juga persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita yang kita atasi. Tapi satu yang sangat luar biasa ya, kalau kita seiman, kalau betul-betul Yesus menjadi dasar dalam kehidupan kita ya, ketika masalah yang begitu berat sekalipun, tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, wah selesai dengan baik ya. Jadi dia Yesus betul-betul jawaban, karena memang Alkitab katakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha manusia. Itu jelas banget ya. Jadi jelas kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha manusia. Jadi itu. Jadi benar banget Bu. Luar biasa pokoknya Bu. Saya juga mendengarnya sangat-sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang di live chat ada yang mau masuk sebelum kita akhirin, soalnya Ibu Suryani juga harus istirahat dan nanti sore Ibu Suryani juga mengajar gitu. Jadi kita kasih kesempatan berapa menit sebelum kita tutup, kan gitu ya Bu ya? Ya, saya jam 5 ada mengajar. Ya gitu, tapi kan juga harus istirahat dulu ya Bu ya? Ya betul. Gitu, makanya saya nggak, kalau kayak gini talkshow saya nggak buka lama Bu, karena kan kita membatasin juga, dan saya juga tidak mengizinkan Muslim masuk karena ujungnya nanti ya senjatanya muter kipas angin sama kodok loncat Bu, intinya di situ. Di situ. Nah kita Bu minta dong resep-resepnya untuk berumah tangga, atau yang kan terkadang tuh mereka ya Bu ya. Terkadang mereka itu anak muda zaman sekarang itu dia nggak peduli mau dia beda agama mau tidak, yang penting saya lihatnya gimana ya ngomongnya, lihat langsung oke gitu loh Bu, maksudnya mungkin ada nasihat Bu, silahkan. Ya kita harus hati-hati ya dalam berumah tangga. Tapi saya masih muda ya, jelas saya masih muda. Ya banyak yang mau juga yang bukan yang tidak seiman. Tetapi karena saya sudah mengenal Yesus sejak dari masih remaja, ya, jadi saya hati-hati di dalam memilih jodoh. Dan saya berdoa untuk suami saya yang itu ya, yang suami saya ya,
itu juga saya bertanya, Tuhan saya, memang saya dulu ada pacaran juga, ada beberapa kali pacaran, tetapi saya bilang, Tuhan saya bilang, saya ini anak Tuhan, saya nggak mau gonta-ganti pacar dan sebagainya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya punya pacar lagi, saya bilang, dulu saya punya pacar juga ya, bahkan di sekolah Alkitab juga, dan kemudian juga ya orang sekolah Alkitab juga ya. Tapi saya bilang gini, Tuhan, Kak, saya tidak mau punya pacar lagi kalau dia bukan jodoh saya. Nah itu. Jadi waktu saya ketemu sama suami saya di Filipina ya, saya sekolah Alkitab dan beliau itu sekolah musik ya, orang Indonesia. Dan itu saya tanya, saya minta tanda-tanda loh, saya minta tanda ya. Teman saya bilang gini, ya itu ada cowok nih, ada orang Manado katanya, orang Indonesia gitu. Oh ya, nah waktu saya pertama kali ketemu kan saya tinggal di luar kota, jadi saya ketemu ya sama teman-teman orang Indonesia, saya lihat, waduh ini suami saya kan orang seniman ya, rambutnya gondrong ya, kemudian jujur itu ngerokoknya sampai 4 bungkus nggak berhenti-berhenti, dan kalau ketawa giginya hitam. Dan bulu hidungnya sampai ke sini, sampai saya bilang ini jorok banget ini cowok, saya bilang gitu ya, sampai jorok banget ini cowok gitu. Tapi saya lihat dia baik gitu, ngobrol, cerita tentang Tuhan, dan saya rupanya dia sedang bergumul tentang Tuhan. Jadi ketika ngobrol begitu ya, dan akhirnya pelan-pelan dia potong rambutnya, dia kumisnya, bewoknya dipotong, semua apa dicukur, jadi rapi gitu. Dan kami ada Bible study, dan tiba-tiba saya juga ya, kok saya pas pulang ke kampus saya kok inget dia gitu ya. Terus saya bilang, wah saya Tuhan, saya nggak mau jatuh cinta nih sama orang yang bukan jodoh saya. Jadi kalau saya jatuh cinta lagi itu berarti dia harus jodoh saya. Dan saya minta tanda sama Tuhan ya. Pas di kampus saya itu kan ada campers, jadi ada retreat ya, bagus sekali, ada kolam renangnya, ada, pokoknya bagus lah tempat saya itu dibuka untuk retreat anak orang-orang kampus ya, anak-anak campers, anak mahasiswa. Nah suami saya itu ya dulu ya datang dengan teman-teman orang Indonesia, ada orang Indonesia ya beberapa, kami ada komunitas orang-orang Indonesia. Jadi saya bilang pertama gini, sebelum retreat itu saya bilang, Tuhan kalau memang dia itu jodoh saya nggak suka dia ngerokok, lepaskan dia dari rokok. Saya bilang lepaskan dia dari rokok. Dan apa yang terjadi, weekend kan saya ke Manila. Saya ke Manila untuk ngajar Bible study. Setelah Bible study kami ngobrol, saya baru dia nggak ngerokok. Terus saya bilang, kamu nggak ngerokok udah dari tadi, gue lihat lu nggak ngerokok. Udah stop katanya, udah stop 1 minggu. Nah itu, sejak itu sampai dia meninggal ya nggak pernah ngerokok lagi. Dia stop. Wah itu, terus saya sudah tahu, wah ini jodoh saya. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, nggak mau deh Tuhan. Tapi saya berdoa lagi, pas dia datang lagi ke retreat saya bilang lagi begini, Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, pertama, dia harus cinta Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, dia pasti cinta saya. Kemudian dia harus terlibat juga dalam pelayanan, karena saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya bilang. Dan itu dijawab oleh Tuhan. Dan ketiga, saya minta tanda. Ketika ada panggilan untuk melayani Tuhan sepenuhnya, Altalkor, biasanya Altalkor itu kan selalu tuh di tempat saya waktu ada retreat itu, siapa yang mau melayani Tuhan, biarkan dia maju yang pertama. Itu aneh ya, kalau apa yang terjadi saudara, pas lagi nyanyi I will serve thee, I love thee, serve thee, something begitulah. Kemudian siapa yang ingin melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu-tahu saudara, itu suami saya berdiri dan dia maju ya, dia maju ke depan yang pertama kali. Berapa menit kemudian baru saya kaget banget. Saya bilang, ya ampun, ini bener nih jodoh saya Tuhan, saya bilang gitu kan. Dan akhirnya saya nggak mau deh sama dia. Karena saya mau langsung lanjut ke Amerika. Nggak mau dia Tuhan. Tapi ya Tuhan akhirnya memang itu yang menjodoh saya ya. Dan akhirnya saya ke Amerika ya. Nggak lama kemudian saya ke Amerika, lanjutkan sekolah di Amerika. Dan kami emang pacarannya tuh surat-suratan ya, surat-suratan. Jadi dia satu minggu itu saya dapat 4 surat ya, sampai numpuk begini suratnya. Kalau sekarang kan enak ada WA, zaman dulu nggak ada gitu kan.
berapa puluh tahun yang lalu itu kan. Jadi ya seperti itu, dan akhirnya memang saya tahu bahwa ini adalah pasti. Jadi saya bilang saya tidak akan menikah sama orang yang bukan Tuhan kasih buat saya. Jadi itu. Jadi itu ya, jadi Tuhan kasih. Jadi nggak sembarangan kita ya. Karena kalau memilih salah pilih itu kita menderita seumur hidup. Kita kan nggak boleh cerai ya. Jadi kita harus menderita seumur hidup kalau salah pilih ya. Ya itu. Tapi ya bukan berarti dalam rumah tangga itu nggak jadi masalah, ada masalah. Tetapi satu yang luar biasa, kalau suami kita cinta Tuhan, ada jawaban gitu loh, ada jawaban di dalam Tuhan, itu indahnya ya, ya bersama Tuhan dan kita mengalami Tuhan. Gitu. Itu aja Bu. Oke, luar biasa pokoknya, aduh bener-bener memberkatin banget Bu. Kesaksiannya, nasihatnya, semuanya. Ya. Ini ada Pak Debata. Salam Pak Debata. Halo Pak Debata. Ya, salam. Aduh, suaranya dubbing. Enggak, ya udah gini Pak, Bapak ngomong, saya mute ya, silakan tanggapannya. Ya, ini apa? Sudah beberapa kali memang melihat Ibu Pendeta Panto ya. Ini kakaknya Ibu Uti, Bu ya. Iya. Ya. Saya agak melebar dulu sedikit, ini membongkar rahasia besar ini, Bu. Sebenarnya saya tahu karena Ibu kakaknya dari Ibu Uti, saya ingin bertanya, apa yang Ibu nasihati sama Ibu Uti kalau melihat tanda kutip hari ini dia sering berargumen gitu ya dengan agama lain. Saya kira pasti Ibu memberikan tips atau menasehatinya seperti apa, Bu? Ini kita bongkar dulu Ibu Uti di sini. Ini dengar dia ada di samping saya, dia di depan saya. Ya, saya cuman ya kasih tahu ya jangan salah ngomong aja, ya jangan kasar itu aja ya. Ya boleh panas tapi jangan sampai keluarkan kata-kata yang menyakitkan, itu aja sih ya yang saya ini. Ya, dan kemudian ya kalau ada yang agak melenceng ya Bu Uti juga suka tanya sama saya sih kalau belum tahu apa ya, dilurus-luruskan ya gitu ya. Ya tapi saya lihat hari ya semakin bagus ya, luar biasa. Iya, pada waktu saya meneliti Ibu Uti gitu ya, saya coba masuk ke orangnya gitu. Saya melihat dari luar, nggak pernah nanya sih, karena ini saya lihat dari keluarga, akhirnya saya bicara keluarga. Jadi memang saya nggak tahu dia orang baik sebenarnya, tapi setelah 1, 2 hari, 3 hari kenalnya gitu, saya lihat kan suaranya juga kalau debat itu kan ngeprank gitu kan. Wah, ini orang Batak. Jadi saya pikir ini turunan orang Batak juga ini kan, kupikir gitu, ngeprank sekali suaranya gitu. Dan apa namanya itu tidak mau dikalahkan, kalau dia mau apa namanya, kalau mau ngomong terus gitu, hampir nggak bisa di stop gitu ya. Tetapi akhir-akhir saya melihat, makanya itu tadi harusnya tadi Bu Uti nggak ada di samping Ibu nih. Jadi segan ngomong. Jadi akhir-akhirnya saya lihat sisi baiknya gitu ya. Ya ini apa namanya? Sisi baiknya itu saya pernah tidak mau, akhirnya menjadi mau gitu ya. Dia sering menceritakan sesuatu. Oh, ini saya harus melakukan ini gitu. Lah, akhirnya ternyata ini apa? Tanda kutip beda dengan suara besarnya. Nah, adik saya itu hatinya baik. Suaranya aja. Dia concern dengan orang-orang susah ya. Ya, betul. Saya melihatnya dari situ. Sampai aku juga tadinya betul-betul saya nggak orang baik juga ya, tidaklah. Tapi karena dia cerita, ya memang benar juga ya apa yang dikatakan Ibu Uti ini. Ya setidaknya saya harus memahami kebaikannya gitu. Akhir-akhirnya walaupun seperti itu saya itu melihatnya seperti itu. Tapi karena di dunia sekarang yang digeluti Ibu Uti gitu ya, saya melihat kalau
kalau dia yang ngomong, saya kadang-kadang cuma dari luar lihat ketawa-ketawa aja. Apa Iya. atau dia mau ibu ini? Ya kadang-kadang saya juga dengernya gemes dengan lawan debatnya itu kan ngeyel ya. Ya. Nah, mungkin kalau ya. soalnya Ya dulu polanya sih, beda. zaman-zaman dulu sih saya juga debat ya, tapi lewat Facebook. Cuman karena makan waktu yang begitu panjang, jadi saya enggak ya. Iya, soalnya polanya kan kita lihat kayak gitu. Ya mungkin kalau untuk wanita ya, baru yang Ibu Uti lah yang paling di depan untuk sekarang ini. Mudah-mudahan semakin banyak gitu ya yang bisa membuat argumen. Tapi walaupun seperti itu memang kan kata-kata hinaan, hujatan memang dari Ibu Uti nggak pernah keluar gitu ya. Paling-paling dia membantahnya dengan suara keras, membantah dengan ini. Tapi saya melihatnya memang luar biasa gitu. Mungkin saya pikir-pikir juga, oh ini Ibu pantau kakaknya. Makanya tadi saya tanya tips itu gitu sama Ibu kan tipsnya memang sangat bagus gitu. Dan beliau juga udah sangat dikenal di dunia kekristenan dengan dunia kebenaran gitu ya. Saya melihat beliau sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu sih yang saya lihat. Tetapi ya. Jadi kita memang sering diskusi di rumah, kan adik saya kan juga ada channel juga kan, Buka Mata. Jadi kami setiap ada pertanyaan itu ya kita sering diskusikan juga ya di rumah. Diskusikan, dan kemudian ada ya debat-debat yang ngaco-ngaco ya kita diskusikan juga. Ya. Ya karena emang gemesin ya. Tapi ya begitulah, kita memang harus hadapi dengan gaya kita. Cuman jangan sampai ya kita menyinggung dia punya agama dan sebagainya ya. Nabinya yang terlewatan gitu ya, nanti ya itu kan mereka marah banget, itu yang dijaga aja. Iya betul. Tapi memang di keluarga Ibu saya melihat hampir kalau seperti ini ya, hampir berjalan di keluarga besar Ibu, hampir berjalan di jalan Tuhan semua ya, paling tidak ya di rel Tuhan semua gitu ya, kalau keluarga Ibu ya. Ya, adik saya ada 4, adik saya ada 3 ya. Setelah mama saya bertobat, kemudian saya yang menginjili adik-adik saya. Adik saya nomor 2 yang tinggal di Surabaya, ya itu istrinya Pak Ranto Siahaan. Ya. Nah itu Ruti Rani, Ruti Rohita Suwita. Nah itu juga saya yang menginjili terima Yesus. Begitu juga dengan Uti dulu waktu masih kecil. Ya saya juga ada kelas-kelas. Jadi waktu saya sama suami saya kita buka kelas, ngajar. Jadi ya sudah biasa, dan kemudian adik saya. Jadi kami semua memang terlibat dalam pelayanan Pak, satu keluarga. Dari mama saya luar biasa. Mama saya Pak, walaupun papa saya berlayar ya, kami itu setiap jam 4 pagi doa pagi bersama sungguh-sungguh ya. Jadi papa saya juga punya didikan juga bagus di dalam Tuhan. Jadi ya puji nama Tuhan, walaupun di daerah kami waktu kami bertumbuh itu ya daerahnya yang sangat keras ya, tapi adik-adik saya ya tidak sampai jatuh ke kenakalan remaja. Padahal di daerah kami itu narkoba di mana-mana, orang pemakai narkoba dan macam-macam ya. Ada banyak ya, tetapi ya puji Tuhan kami terlindungi karena Tuhan. Ya, karena memang gini Bu ya, saya sendiri mungkin ya ada peranan orang tua mungkin yang tidak bisa seperti itu, dan peranan kakak sangat mengambil alih gitu ya. Jadi ya keluarga saya juga, kami sebenarnya keluarga Kristen gitu ya, tetapi ada satu keluarga dari abang kandung saya juga memang menyeberang gitu ya. Jadi saya tidak melihat seperti yang Ibu lakukan di keluarga dengan keluarga kami gitu. Kalau saya bandingkan gitu ya, kadang-kadang saya bisa melihat sesuatu kenapa begini ya gitu ya. Padahal keluarga kami, bapak sama ibu saya itu kan sudah Kristen sebenarnya gitu. Tapi kalau perjalanan hidup keluarga kami ya
ya itu ada yang terlepas seperti itu dan membuat satu jarak ya. Jadi saya dengan abang saya itu jaraknya itu agak jauh gitu. Jadi kira-kira saya dengan ponakanku, anaknya abang saya itu kelihatannya jadi terputus gitu. Walaupun saya datang, walaupun saya menghormati mereka, tetapi kelihatannya mereka itu melihat kita itu asing gitu. Jadi itu yang saya sebutkan memang dari dasar pembinaan seperti yang Ibu lakukan di keluarga juga memang mungkin terhilang di keluarga saya. Tapi bukan ini saya bilang ke saya, tetapi banyak juga keluarga seperti saya ini juga tidak mengalami hal gitu. Jadi kira-kira himbauan Ibu dengan seperti ini apa kira-kira? Karena saya cerita seperti ini dialami dengan keluarga-keluarga Kristen yang lainnya mengalami hal yang sama gitu, Bu. Iya. Ya kadang-kadang orang tua terlalu sibuk ya, jadi lupa membina kerohaniannya. Itu ya. Padahal kerohanian itu sangat penting banget ya, yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan itu sangat penting sekali. Bahkan dari mereka masih muda ya, dari muda itu udah dibawa kepada Tuhan, mengenal Tuhan ya. Harus ada waktu ya bersama dengan Tuhan, belajar berdoa bersama, belajar Alkitab bersama ya. Kemudian juga seorang bapak juga harus terlibat di dalam anak-anak. Dan kadang-kadang bapak itu kan hanya curahkan semuanya kepada ibu ya. Ibu yang urus semuanya, jadi ibu yang urus semuanya. Ada apa-apa ibu gitu. Bapak yang nggak peduli, yang penting kasih makan, nggak bisa juga gitu. Bapak harus menjadi imam, harus menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Papa saya contoh teladan yang luar biasa. Jadi walaupun dia berlayar, tetapi dia contoh teladan yang sangat luar biasa. Ketika ada di rumah, dia betul-betul berperan ya. Saya ingat ya, papa saya itu waktu tahun-tahun berapa tuh, masih tahun-tahun 70-an lah ya, 70-an itu papa saya tuh kerja di kapal tanker, dan dia itu berlayar sampai ke tahun 80-an, sebelum, pokoknya kami masih SMP SMA deh. Dia tuh ke Kuwait, itu kapal minyak ya, dan dia cerita bahwa satu ketika waktu dia chief engineer, satu ketika lagi jalan di laut lepas, kaptennya bilang berhenti. Mereka berhenti di tengah laut dan kemudian disuruh naik. Ternyata semua awak kapal sudah kumpul dan nggak jauh dari situ ada kapal juga. Mereka mau transaksi minyak dan itu banyak sekali, berapa barrel ya, wow banyak sekali. Jadi bilang kita tanda tangan. Jadi tanda tangan kapten dengan chief. Kita akan tanda tangan sekian kita bagi-bagi. Papa saya nggak mau tanda tangan. Wah rame alot ya, nggak mau tanda tangan, akhirnya nggak jadi transaksi. Tapi sejak saat itu papa saya dimusuhi, dibully. Jadi akhirnya papa saya harus berhenti dari perusahaan itu. Daripada nanti dibunuh, dibuang ke laut ya. Nah itu, jadi itu contoh teladan yang sangat luar biasa. Itu berani bayar harga untuk kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh papa saya ya. Mama saya juga begitu. Itu teladan yang sangat baik sekali ya. Jadi teladan yang memang langsung ditunjukkan ya, ditunjukkan kepada kami semuanya. Dan ternyata memang beda ya. Anak-anak dari teman papa saya dengan anak-anak papa saya beda. Ya itu. Jadi memang kan firman Tuhan juga bilang ini, orang yang takut akan Tuhan ya. Orang benar atau orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, diberkati dan menjadi berkat. Dan kalau mereka mau melakukan transaksi sewajarnya itu. Jadi jangan sampai ada di rumah itu ya ada sesuatu yang nggak benar gitu ya. Atau itu salah satu yang membuat anak-anak jadi nggak bertumbuh baik. Dan yang kedua karena terlalu sibuk. Nggak ada waktu untuk anak. Saya pikir itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Pak Debata, ada lagi sebelum saya pindah ke yang lain? Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Debata. Terima kasih. Ini masih ada waktu. Mungkin saya kasih waktu untuk Pak Mas Ireng 2 menit, Pak Nasa 2 menit ya. Soalnya waktunya sudah
udah tinggal berapa menit, soalnya Bu Suryani juga istirahat karena sore dia harus ada acara lagi. Mungkin saya kasih waktu 2 menit. Silakan Pak Mas Ireng, monggo untuk tanggapannya atau ada yang mau ditanyakan ke Ibu Suryani. Silakan. Enggak, saya nggak bertanya begitu, hanya mendengar saja, tapi karena waktu sudah sedikit, karena yang saya tanyakan Pak, nanti jawabannya panjang, besok aja, lain kali aja kalau aku ketemu. Ya salam aja, Tuhan memberkati. Ya shalom Pak, ya dia minta maaf waktunya ya. Ya Pak Nasa jadi 4 menit. Ya tuh bisa, masih bisa kok, berapa menit, masih bisa, silakan. Sebenarnya, ayo silakan Pak. Ya. Oh iya, yang saya tanyakan Bu. Bu Deborah, Suryani. Oke, sore Kak. Pak Nasa bentar, itu ada Pak Mas Ireng mau tanya dulu Pak Nasa. Oke. Oke, silakan Pak Mas Ireng. Dalam pengalaman keluarga Ibu, khususnya Bu Suryani, saya akan tanyakan yang satu aja lah. Bagaimana keluarga Ibu menempatkan dirinya dalam percaya pada Kristus untuk mengetahui bahwa enggak gitu. Kok bergema ya? Ya. Silakan Pak, Halo? silakan. Bagaimana saya menempatkan apa? Menempatkan iman Ibu bahwa Ibu betul-betul sudah mengenal Kristus dan selamatkan. Bukti pada bahwa penyelamatan yang keluarga Ibu atau Ibu sendiri, bahwa Yesus telah menebus, sudah menyadari apa saja yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus mengenai dosa-dosa Ibu. Ya. Apakah kita sadari atau tidak? Kadang-kadang orang Kristen nggak menyadari secara kebiahuyah aja itu. Kebiahuyah itu orang bahasa Jawanya secara general aja. Bahwa kalau Yesus menebus, ya menebus semuanya. Tetapi tidak pernah menyadari bahwa kita harus mengakui segala dosa yang kita perbuat. Sehingga apa saja yang pernahkah Ibu merasakan bahwa inilah sudah Tuhan sudah menebus masalah ini. Target saya sekian minggu, kalau ini aku berbuat hal seperti ini lagi, ataukah hal-hal yang saya dulu lakukan, pernahkah merasakan ada perubahan setelah Tuhan Yesus menebus? Karena satu persatu harus disadari itu tentang dosa-dosa yang kita perbuat. Itu aja Bu. Kalau saya baru mulai sekitar satu bulan yang lalu untuk menyadari ini, karena apapun yang kita lakukan, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, pasti melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu dosa-dosa yang lalu, yang lama, apakah pernah menyadari bahwa Tuhan telah menebus satu persatu, dan target apa yang dilakukan hidup kita itu untuk dalam perubahan setelah ditebus oleh Tuhan Yesus. Perubahannya juga bagaimana? Sudahkah melakukan satu persatu yang kita ingat pengenebusan atau pengampunan dosa itu? Itu aja. Oke. Ya. Mungkin nanti Bapak bisa lihat di channel saya juga ya, Suryani Panto, saya bahas tentang itu. Tapi saya akan bahas juga ya. Jadi begini Pak, jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa kita masa lampau, tapi sekarang dan yang akan datang. Pengampunan itu tersedia bagi kita. Nah, ketika kita percaya, kita bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang Dia masuk dalam hati kita, kita dilahirkan kembali. Itu sungguh-sungguh ya, dengan menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengundang Dia masuk dalam hati kita, menerima Dia ya. Dan Alkitab mengatakan kita dilahirkan kembali. Nah, tahukah kita bahwa hidup kita itu dihitung sama Tuhan itu ketika kita dilahirkan kembali. Masa lampau kita itu nggak pernah dihitung lagi. Apapun kesalahan kita, apapun bentuknya. Karena firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu. Barang siapa yang ada di dalam Dia, ya ia adalah ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup kita diperhitungkan, hari-hari kita dihitung sama Tuhan di hari kelahiran kembali kita. Nah yang lama itu apapun dosa kita, kebejatan kita, semua itu udah nggak dihitung sama Tuhan. Bahkan dilupakan Tuhan, udah dibuang ke tabir laut, bahkan sudah dikuburkan bersama Yesus. Paulus katakan sudah turut disalibkan. Nah sekarang setelah kita disalibkan dengan dosa-dosa kita ini, Paulus katakan, namun aku hidup. Di dalam Galatia pasal yang kedua ayat ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah ini, jadi kita harus sadar bahwa Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman pada anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi banyak orang Kristen, mereka tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Nah dalam perjalanan hidup saya pun nggak langsung ya, dari gradually, dari waktu ke waktu Tuhan membentuk saya. Tetapi kita harus tahu, orang yang sudah dilahirkan kembali sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup menang ya, untuk minum menang. Sebab itu saudara-saudara, jangan kamu menganggap bahwa kamu tidak berdosa. Dan kalau kita berdosa, kata firman Tuhan, ya Allah itu setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pertanyaannya, Bu, gimana dosa lampau kan udah dihilangin tuh. Nah, bagaimana dosa-dosa kita yang hari-hari? Nah, dosa kita, dosa kutuk yang api neraka itu memang sudah. Nah, hari-hari kita ini, hari-hari kita misal kita tiba-tiba sakit hati, kita marah, kita apa. Nah itu ada Roh Kudus dalam hati kita. Nah sebab itulah setiap kali Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita, kita mengaku. Ya, kata firman Tuhan, kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada kamu, jangan keraskan hatimu. Nah itu perlu penundukan. Jadi setiap kali bawa ke Tuhan. Jadi ini proses Pak, proses. Jadi yang pertama kali kita dirubah ketika kita lahir baru itu roh kita. Roh kita itu langsung mendapat hidup yang baru dan langsung dirubah. Sedangkan jiwa kita itu mengalami proses dari waktu ke waktu. Karena di jiwa kita kan ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah itulah sebenarnya adalah hak asasi kita. Itu adalah free will kita. Tetapi ini harus ditundukkan. Pikiran kita harus ditundukkan kepada Kristus. Sehingga kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan tindakan Yesus. Jadi itu proses Pak. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, kira-kira begitu ya Pak ya. Ya, makasih Bu. Ya, makasih. Ya, dan nanti Bapak bisa dalam channel saya terangkan akan hal itu. Dalam 2 dan beberapa slide ini saya akan terangkan tentang masalah itu ya. Apa artinya kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, dan apa artinya hidup diciptakan baru. Di proses. Ini yang selanjutnya Bu, untuk tadi Bu mengatakan Roh Kudus ada pada kita. Untuk mengenal atau mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada pada kita itu bagaimana menurut Ibu Bu? Kita tahu itu Roh Kudus karena kita benar-benar sudah dilahirkan kembali, kita tahu kita selamat. Ada damai, satu tanda di mana kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita sudah percaya mengundang Yesus dalam hati, dan ada damai dalam hati kita. Dan memang langsung kita tuh pasti berubah, cara pandang kita berubah, cara kita memperlakukan orang itu pasti ada perubahan. Jelas, orang yang sudah di dalam Tuhan itu pasti sudah tahu bahwa ada Yesus dalam hati, ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus dalam hatinya, itu berubah. Yang tadinya ya keinginannya juga pasti berubah. Kalau tadinya bikin dosa seenaknya, sekarang udah nggak ada damai lagi di sini. Orang yang sudah dalam Tuhan, dia nggak bisa seenaknya bikin dosa, pasti nggak damai dalam hati, pasti nggak ada damai dalam hatinya. Nah itu, jadi Roh Kudus itu akan berkata-kata lewat kita ya, maksudnya memberikan Roh Kudus itu seperti sesuatu yang memperingati kita, karena memang dia diberikan ke dalam hati kita itu untuk membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran.
Nah, kata Tuhan, domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, bagaimana kita bisa mengenal ke suara Tuhan? Kalau kita membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi Bapak bilang begini, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Aku ingin mengenal, itu saja cukup. Aku ingin mengenal Engkau, aku ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih ingin mengalami Engkau lagi, Tuhan. Jadi Bapak harus spend time untuk juga belajar firman Tuhan, baca Alkitab, menyerahkan hidup sama Tuhan, ya berjalan. Jadi minta sama Tuhan, ya. Kalau soal apakah kita bisa menang atas dosa? Ya bisa, karena sudah ada Roh Kudus, karena sudah ada kita sudah dilahirkan kembali. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, kita telah menerima kodrat ilahi, sehingga kita bisa hidup saleh, dan kita juga bisa menang atas hawa nafsu. Siapa bilang orang Kristen nggak bisa menang hawa nafsu? Bisa, ya. Siapa bilang nggak bisa menang atas dosa melawan? Oh bisa, sangat bisa. Karena sudah ada Roh Kudus. Tapi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, ya? Kesungguhan kita mencari Dia dan taat, itu taat pada firman. Itu Pak. Itu yang saya, ini pengalaman yang saya. Bukan berarti kita udah langsung sempurna loh, tetapi kita diproses dari waktu ke waktu. Status kita anak Allah, itu dia. Kan kalau anak kan kalau salah kan ditegur, kadang-kadang dihajar, tapi nggak dibuang. Itu dia, ya. Namanya anak, ya sudah anak. Dan sekarang sudah jadi anak Allah. Jadi ya dia memperlakukan kita seperti anak, seperti di dalam Ibrani pasal 12. Ya, dia katakan tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tua. Kalau kamu lepas dari hajaran, itu berarti kamu anak-anak gampang, anak-anak haram. Nah itu. Jadi kalau kita sudah jadi anak Allah, dan kalau seandainya kita lakukan dosa langsung dapat dihajar sama Tuhan, itu artinya kita anaknya, karena kita dihajar. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Ya, itu saja ya Pak. Iya Bu, ya memang saya juga itu hal-hal yang sifatnya Bu, sama sifatnya umum. Kalau hanya berbicara tentang kelakuan atau tindakan kita yang damai, enak, saleh dan sebagainya, orang di luar kita juga banyak Bu. Apakah hal itu menunjukkan suatu kegiatan Roh Kudus ada pada kita? Kalau toh itu sama dengan orang yang tidak mengenal Roh Kudus. Oh, jadi begini ya Pak ya. Jadi yang dihasilkan oleh daging dengan dihasilkan oleh Roh itu beda, ya. Itu pasti beda banget. Orang bisa kelihatannya baik, tetapi kita lihat di sini status ya. Nah ini, kalau bisa panjang ini ya. Kalau seandainya orang dunia dengan orang yang dalam Tuhan itu beda. Ya, roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus dengan daging itu beda. Daging bisa ya, orang bisa berbuat baik, tapi belum tentu benar. Nah itu loh, sekali lagi, orang bisa berbuat baik, tapi belum tentu benar. Tapi yang namanya benar pasti berbuat baik. Nah itu. Nah terus itu yang kita harus ketahui. Umpamanya ya kita contoh yang benar itu, yang baik itu ya kita bisa memberi orang, bisa kasih orang apa segala macam ya, karena itu amal apa bisa aja, nggak apa-apa, kita bisa kasih orang dari hasil yang dari manapun, dari penghasilan dari manapun, apakah itu halal nggak halal, yang penting kita kasih orang, kita berbuat baik. Tapi kalau dalam Tuhan nggak bisa begitu kan, benar-benar harus murni yang daripada Tuhan. Jadi kita lihat di sini jelas bahwa memang kebaikan manusia itu, kata firman Tuhan, sudah rusak. Kita tidak bisa lagi, sudah seperti kain kotor, sudah tidak mencapai standar Tuhan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti beda Pak, kalau Bapak sudah bertumbuh dalam Tuhan, pasti akan tahu yang namanya kasih yang dari Yesus, kasih yang dengan kasih yang dibuat-buat, kasih itu beda banget. Kita bisa, kok orang bisa berbuat baik, bisa mengasihi, tapi sebatas apa? Tapi kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa mengasihi musuh loh.
Itu sesuatu yang di luar akal manusia. Bisa mengasihi musuh, bisa mengampuni, dan kemudian mengampuni itu betul-betul hilang dalam hati, nggak lagi diingat-ingat. Jadi itu hanya Tuhan yang mampu buat itu. Jadi itu ya Pak ya. Jadi memang sama, kelihatannya sama, tetapi kualitasnya beda. Itu aja mungkin ya. Oke, terima kualitas kasih. yang beda. Oke. Terima kasih Bu, luar biasa pokoknya, dan terima kasih buat Pak Kasih Karunia, Pak Debata, Mas Ireng, dan wah Pak siapa Nasa Kak, hilang sinyalnya kayaknya. Pak Nasa mana hilang Bu, hilang. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin yang belum bisa masuk, maaf, besok lagi kita sambung. Nanti sore kita akan hadir kembali di mana Kristen bertanya, kesempatan Islam menjawab dengan tema yang berbeda, yang jelasnya ya, dan yang lebih menarik dan lebih bikin penasaran. Kita akan kembali lagi di jam yang sama setiap 7:30 atau jam 7 atau 7:30 ya. Di Kristen bertanya, Islam menjawab. Oke teman-teman, terima kasih Bu Suryani, Pak Kasih, Pak Debata, Mas Ireng, God bless. Terima kasih Pak Debata, Pak Kasih Karunia ya, Pak Ireng.